Mari kita berdoa. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah itulah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam pribadi Kristus. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bulan ini adalah bulan di mana kami memperingati kelahiran Kristus di kota Daud yang telah memberikan sinar harapan dan harapan untuk kami diselamatkan daripada kutuk dan perhambaan dosa. Kami yakin percaya di tempat ini nama Tuhan dimuliakan. Kami yakin percaya bahwa ibadah ini tertuju kepada kemuliaan Tuhan. Sebab itulah kami mau menikmati ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, turunkanlah kiranya roh kuasai hati dan pikiran kami, jiwa kami, supaya di saat kami menyembah Tuhan melalui firman yang akan kami dengar sebentar tadi, kami diubahkan, kami ditegur, bahkan kami dipersiapkan khususnya untuk menyongsong kedatangan Tuhan kali keduanya ke dunia ini untuk membawa kami masuk di dalam hadirat Allah yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya nama Tuhan akan terus dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Seperti yang kita lihat di sana, kita dapat melihat teks dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30. Dengan tajuk besar di sini, kedatangan anak manusia. Dan juga perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang dari atas awan-awan di langit dan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari tempat penjuru bumi, dari ujung langit ke satu ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran daripada perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga kamu melihat semuanya ini. Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat dari surga dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Salam dan selamat pagi pada jemaat yang berada di dalam ruangan ini maupun yang hanya mengikuti live Facebook pada hari ini. Teks ini adalah teks yang sangat mencabar bagi saya, karena ia merupakan teks yang jarang sekali saya baca tentang kedatangan Tuhan. Kalau saya membaca, ia merupakan pengajaran-pengajaran ataupun bagaimana kisah-kisah Yesus Kristus diceritakan di dalam empat Injil, bahkan juga di dalam kisah perjanjian lama. Juga selalu saya baca tentang bagaimana membuat tentang kedatangan Kristus pada hari yang pertama. Dan kedatangan kedua Yesus Kristus
sebagai hakim, sebagai pengadil, yang sangat jarang sekali saya baca. Dan saya katakan bahwa ini sangat mencabar bagi saya. Nah, saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, kita dapat melihat bagaimana apa yang dikatakan di dalam teks ini, di mana tanda-tanda itu akan dapat kita lihat akan kedatangan kembali Yesus Kristus pada kali yang keduanya berdunia ini. Di mana tanda yang pertama yang dapat kita lihat, peperangan yang dahsyat akan terjadi. Bangsa bangkit melawan bangsa yang lain, kerajaan bangkit melawan kerajaan yang lain. Bahkan ini sudah dapat kita lihat di dalam negara kita, Malaysia. Kerajaan yang satu tidak berpuas hati dengan pimpinan kerajaan ini menjatuhkan sesama yang lain. Kita dapat melihat ini. Pergolakan politik di negara ini juga mengakibatkan perpecahan pemikiran, sehingga mengakibatkan perang mulut terjadi, perang ideologi terjadi, karena masing-masing membenarkan diri. Dan itu boleh dikatakan bahwa kedahsyatan perang yang berlaku. Biarpun perang itu adalah perang dingin, ataupun perang yang bukan melibatkan pertumpahan darah, tetapi melibatkan pemikiran dan ideologi sendiri, itu juga akan mengakibatkan bahwa perang akan terus. Tetapi bukan dengan perang pembunuhan. Dan kita dapat melihat ini bukan saja di negara lain, tetapi negara kita juga sudah berlaku. Ini sudah dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Dan yang kedua, muncul nabi-nabi palsu yang menganggap diri mereka lebih bijak, lebih pandai, lebih paham, lebih cepat, lebih dipakai Tuhan. Dan ini kita dapat melihat. Kita baru boleh merujuk ini di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-24. Mesias palsu datang. Mereka memperkenalkan diri mereka bahwa mereka Mesias. Bahkan ada juga gereja yang mengaku bahwa pemimpin mereka adalah Yesus Kristus, jelmaan Yesus Kristus. Saudara, semuanya sudah dicatatkan di dalam Alkitab. Dan saya percaya bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang senantiasa berjaga-jaga di dalam berbagai situasi. Oleh itu, marilah senantiasa berjaga-jaga. Muncul nabi-nabi yang palsu ini kelihatan benar. Cara mereka, kelembutan mereka, cara mereka menginjili orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus lebih pandai daripada orang-orang yang sebelumnya. Mereka ini adalah guru-guru palsu, Mesias palsu yang sudah diceritakan oleh Yesus Kristus ketika kedatangannya yang pertama kali ke dunia. Dan yang ketiga, kerusakan moral yang berlaku di kalangan, bukan sahaja di kalangan orang-orang yang tidak percaya, tetapi di kalangan juga orang-orang yang percaya. Kerusakan moral ini boleh kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Bagaimana kerusakan moral itu berlaku? Kerusakan moral itu berlaku, anak-anak tidak lagi mendengar kata-kata ibu bapak, nasihat-nasihat ibu bapak. Orang-orang tidak akan lagi menghormati orang yang lebih tua. Generasi muda tidak lagi menghormati orang yang lebih tua, karena menganggap mereka lebih bijak daripada orang yang lebih tua daripada mereka. Ini dicatatkan oleh Rasul Paulus, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, yang 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1.
kerusakan moral. Kerusakan moral ini banyak sekali berlaku. Bukan sahaja untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus, tetapi yang mengenal Yesus Kristus juga sudah banyak berlaku. Mereka berdoa seperti orang percaya. Doa makan, doa tidur, doa ketika melakukan perjalanan, mereka berdoa. Tetapi apa yang mengakibatkan mereka rusak? Mereka tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa yang ditegah oleh Allah. Harus diingat bahwa kedatangan Yesus Kristus pada kali yang keduanya bukan lagi untuk mengampuni orang-orang yang berdosa, tetapi kedatangannya pada kedua kalinya adalah mengadili, menghakimi. Dia akan mengasingkan, seperti di dalam ayat yang kita baca, dia akan mengasingkan orang-orang yang terpilih, orang-orang yang benar di hadapannya. Di satu penjuru bumi ini hilang. Dia akan mengasingkan. Dia bukan lagi mengampuni pada masa itu, tetapi dia mengasingkan orang-orang yang percaya. Ini harus kita ingat sebagai orang yang percaya. Jangan menganggap rendah akan kehadiran Yesus Kristus pada kali yang pertama. Pada kali yang pertama dia datang dengan penuh kasih. Kerelaannya untuk mengalami kematian siksaan pada kedatangannya yang pertama kali itu menyatakan betapa kasihnya dia kepada orang-orang yang berdosa. Tetapi kedatangannya pada kedua kalinya, Alkitab pun memperingatkan kita bahwa dia bukan datang lagi untuk mengampuni orang-orang pada masa itu, tetapi dia menyisihkan orang-orang yang percaya, yang sudah beriman kepadanya. Yang keempat, tanda-tanda di langit, darat, dan laut. Kita boleh melihat ini dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-25 sampai ke-20. Kalau Anda rajin, Anda boleh catat ini, dan sesudah Anda balik di rumah Anda boleh baca. Tanda-tanda langit. Saudara, kalau hari mau hujan, kita selalu melihat di langit. Oh, itu malam. Kita dapat meramal keadaan bentuk, keadaan pencerahan, keadaan langit yang ditutupi oleh awan. Oh, kemarin itu yang dia tahu benar. Kayak musuh rumah itu, kemarin katanya. Selalu macam begitu. Saya pun selalu macam itu. Kadang-kadang di tempat kerja kalau keadaan panas, saya bercakap dengan orang di sebelah saya. Oh, panas, mungkin mau hujan. Sekali keluar betul-betul hujan. Nah, kita dapat meramalkan itu daripada tanda-tanda di langit. Orang-orang Majus ketika mereka datang untuk menyembah Yesus Kristus, berikan persembahan mur, kemenyan, emas, mereka melihat tanda bintang, dan mereka mengikuti bintang itu. Di mana bintang itu berhenti, disitulah Yesus Kristus ada di kandang domba. Dia dilahirkan di sana. Dan boleh dikatakan ini berlaku di dalam pribadi kita. Kita boleh meramal apa yang berlaku. Hari hujan, mungkin akan banjir. Kalau hujan lupa, memang tidak apa ini mungkin sekejap lagi banjir. Ya. Mungkin kita akan berpikir macam kalau hujan. Atau kalau kita ada panas berpanjangan, kita akan mengatakan begini, panasnya ini mesti sekejap lagi. Tanaman-tanaman saya pasti akan lain. Jadi kita dapat melihat tanda-tanda di langit, di darat, bahkan di laut. Kalau ayah kepada istri saya, kalau dia pergi laut, kalau dia nampak ada satu awan yang berbentuk tajam seperti seperti tombak, dia kata ini kita perlu balik. Sebab ini pasti ada di bumi. Pandai meramal. Orang-orang tua kita yang tua, mereka pandai meramal.
Bahkan ada juga mungkin generasi muda yang mewarisi itu daripada ibu bapak kita. Jadi kita dapat meramal. Tapi Yesus Kristus ini juga kalau kita mengambil tahu, biarpun firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita tidak akan tahu bilanya dia akan datang, tetapi kalau kita mau mengambil tahu, kita pasti akan tahu. Kata tahu di dalam bahasa Ibrani, ayodin, walaupun ada dua. Yada, yang bermaksud mengenal. Ada dua ayatnya di ayodin, bermaksud tahu, atau boleh juga boleh juga dikatakan sebagai yada, mengenal. Kita mengenal tanda-tanda zaman, seperti apa yang kita lihat pada masa ini, seperti yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan yang kelima, semakin banyak orang yang meragukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, kita boleh melihat ini dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat ke-7 sampai ayat yang ke-12. Apakah maksudnya meragukan? Apa yang kita pikirkan ketika kita meragukan kedatangan Tuhan? Atau apakah di dalam benak pikiran kita? Sudah terlalu lama bukan janji Tuhan dia akan datang kembali, Yesus Kristus. Bahkan sudah melebihi 2000 tahun lebih. Janjinya dia akan datang balik untuk mengangkat orang-orang yang percaya. Tetapi belum juga datang-datang. Nah, bagi kita orang percaya, kita harus yakin. Jangan ada keraguan-raguan di dalam hati kita bahwa kedatangannya pada satu hari nanti. Biarpun tidak dituliskan bahwa dia akan datang pada hari ini, karena Yesus Kristus sendiri mengatakan di dalam ayat yang kita baca bahwa anak sendiri pun tidak akan tahu bilanya Allah akan memerintahkannya turun kembali ke dunia ini. Tetapi kita harus berjaga-jaga. Jangan meragui janji Tuhan. Bila kita meragui janji Tuhan, di situ bahwa kita mungkin akan tergolong daripada orang yang tidak lagi percaya pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan yang keenam, situasi masyarakat menjadi sama seperti zaman Nabi Nuh dan Nabi Lot. Nah, kita boleh melihat ini dalam Lukas 17 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Apa yang berlaku? Kesibukan orang untuk mencari duit juga salah satu daripada cara iblis memesongkan kita daripada mengerti akan apa yang sudah disampaikan beliau. Kalau kita melihat Nabi Nuh, dia sibuk untuk membuat bahtera, karena Tuhan memerintahkannya untuk membuat bahtera. Dan siapapun orang percaya yang mau turut serta dengan Nabi Nuh ini, apa yang terjadi? Kalau Nabi Nuh mengatakan kepada orang lain itu mentertawakan dia, menganggap dia seorang yang gila, tidak mempedulikan lagi apa yang benar. Bahkan kalau kita melihat kalau kita membaca kisah Nuh, mungkin kita juga berpikir bahwa Nabi Nuh itu seorang yang gila. Karena di dalam keadaan dunia yang masih lagi dalam keadaan yang tidak ada tanda-tanda, tiba-tiba mau buat bahtera supaya bersedia nanti itu akan melanda dunia. Mungkin kita merasa dia gila juga. Mungkin kita sepikiran dengan orang-orang yang orang-orang pada ketika itu. Mungkin kita sepikir dengan mereka, satu pikiran. Tetapi ingatlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tidak mengingatkan saudara, tetapi Alkitab senantiasa mengingatkan kita. Saya tidak mau mengajak saudara untuk untuk mempercayakan apa yang saya katakan, tetapi Alkitab yang mengajak saudara untuk percaya apa yang dikatakan dan ditulis dalam Alkitab.
Karena mulut seorang pengkhotbah boleh saja berdusta, tetapi Alkitab ini tidak akan pernah mendustai orang-orang yang percaya. Biarpun ada kalanya ada yang menganggap Alkitab ini dipalsukan, tapi Alkitab ini tidak pernah dipalsukan. Dia mempunyai dia mempunyai naskah-naskah yang asli yang masih disimpan sehingga hari. Sebab mengapa saya selalu mencari rujukan-rujukan, terutama sekali di dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Saya juga ingin mengetahui sejauh mana kebenaran orang-orang yang mengatakan bahwa Alkitab ini dipalsukan. Tidak sama sekali. Alkitab ini tidak pernah dipalsukan. Keasliannya terpelihara. Cuma perkataan itu sahaja yang diterjemahkan kepada bahasa lain. Jadi kalau ada yang kita terbaca daripada media sosial, di laman-laman sosial seperti YouTube, Facebook yang mengatakan Alkitab ini dipalsukan, jangan percaya itu. Alkitab ini 100% asli, bahkan naskahnya masih disimpan sehingga berhari. Dan yang ketujuh, dunia menuju kepada satu sistem pemerintahan dan satu sistem ekonomi. Saudara, yang kita lihat pada masa COVID-19, saya selalu mengaitkan kepada COVID-19. Kalau kita tidak scan barcode yang sudah disediakan, kita tidak boleh masuk di dalam dalam kedai-kedai. Bahkan saya pernah sekali tersilap tekan. Ketika saya masuk, saya tertekan dia yang setuju dan tidak setuju itu. Saya tertekan tidak. Tekan hantam tidak dapat. Kenapa ini? Masalah ini sekali kasih turun balik tengok, saya tertekan yang tidak. Akhirnya saya tekan yang baru boleh masuk. Jadi satu sistem pemerintahan. Kalau kita kalau kita berbalik kepada ketika Menara Babilonia itu dibangunkan, apa yang Tuhan katakan di sana? Ayat tolong kopio isi sonor bahasa pertuturan itu amunobul. Sumapnya dia bilang dengan itu, bilang itu Tuhan dia. Pasti ada kata-kata Tuhan yang begitu. Jadi kalau dikatakan menuju kepada sistem pemerintahan dan sistem ekonomi yang satu, ini juga akan mengakibatkan dunia ini sudah menuju ke penghujung. Kita boleh melihat ini dalam Wahyu 13. Saya tidak akan mengambil mana-mana petikan ataupun contoh yang tidak tercatat di dalam Alkitab. Mari melihat di dalam Wahyu 13 ayat yang 17. Apa yang dikatakan di sana? Dan tidak seorang pun yang dapat membeli dan menjual secara lain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu tanda binatang itu dan bilangan. Saudara, berhati-hati. Daripada sekarang ini, kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga. Kalau mungkin kita menerima tanda-tanda itu, tetapi ingatlah, percayalah kepada Tuhan. Jangan ragu-ragukan imanmu. Percayakan dirimu 100% kepada Tuhan. Saat ini adalah saat yang sangat menakutkan sekali. Karena kita akan menuju kepada zaman akhir zaman. Bagi orang-orang yang tidak percaya, maupun ada juga orang percaya yang takut pada akhir zaman. Tetapi percaya. Bagi orang-orang yang diangkat oleh Yesus Kristus sebagai ciptaan yang baru di dalam dirinya, kiamat yang dikatakan yang menghancurkan dunia ini tidak akan menakutkan, karena Anda akan disisihkan oleh Yesus Kristus. Iso diri ke titik kasih Sidon, tidak akan mati. Dia katakan begitu.
membersihkan orang-orang yang percaya. Dia tidak akan membiarkan orang-orang yang menyembahnya mati binasa. Karena kedatangan Kristus, Yesus Kristus itu seperti yang pembacaan teks kita sebentar tadi. Yang ada di atas langit juga akan jatuh. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-29 tadi. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya lagi dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, tanda-tanda akhir zaman sudah banyak kelihatan pada masa. Kita ada 7 poin pada hari ini. Poin kita yang pertama, perang dahsyat yang akan terjadi. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan. Boleh dilihat di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-7. Yang kedua, muncul nabi-nabi palsu. Matius 24 ayat 24. Yang ketiga, kerusakan moral. Saya ulangi ini. Anda tahu ada jemaat yang mau salin ini. Kerusakan moral boleh dilihat di dalam 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat 1 sehingga ayat yang ke-4. Dan yang keempat, tanda-tanda di langit, darat dan laut boleh dilihat di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-20. Dan yang kelima, semakin banyak orang yang meragukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Boleh dilihat di dalam 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Yang ke-6, situasi masyarakat dunia yang menjadi sama seperti zaman Nabi. Boleh dilihat di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 26 sehingga ayat yang ke-20. Dan yang terakhir sekali, yang ke-7, dunia menuju pada satu sistem pemerintahan dan satu sistem ekonomi. Boleh dilihat di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Oleh itu, Tuhan akan memberkati cara Anda mendengar firman Tuhan pada hari ini. Saya juga diberkati oleh jemaat yang mendengar. Saya percaya kita akan terus setia pada masa-masa akan datang. Bukan hanya pada hari ini. Mungkin COVID ini akan berlalu dan kita akan berkumpul lebih ramai lagi daripada hari ini. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu pasti akan terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Demikian Tuhan, firman-Mu yang kami belajar tentang tanda-tanda akhir zaman. Ada banyak hal yang kami tidak mengerti Tuhan. Karena kami tidak ingin tahu ataupun kami tidak ambil tahu. Hari ini Kau mengajar kami supaya kami ambil tahu akan tanda-tanda zaman. Kami yakin bahwa Tuhan pasti akan memberitahu kepada orang-orang yang percaya seperti kami, orang lain yang percaya pada Tuhan, apakah tanda-tandanya akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Tuhan berkatilah kami dan urapilah kami, dan kuatkan iman kami sehingga kami taat dan setia kepada-Mu sehingga akhir hidup. Seperti Rasul Paulus yang mengatakan bahwa dia sudah sampai ke garis jaya. Demikian juga kami pada hari ini. Kami mau sampai ke garisan kemenangan dengan jayanya dan memenangi mahkota kehidupan yang Tuhan telah janjikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.